Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita hari ini pada tutorial Linux Debian Server. Materi kali ini kita akan beri judul atau melanjutkan settingan Debian sebelumnya, yaitu dengan materi setting Samba server. Jadi kita akan fungsi dari Samba server ini tidak jauh seperti FTP server sebagai media penyimpanan pada server. Semoga di rumah teman-teman bisa praktek dan tetap semangat dan sehat. Walaupun kita belajar di rumah, kita masih bisa praktek dengan server yang ada di sekolah terkoneksi dengan PC atau laptop teman-teman di rumah. Materi hari ini seperti biasa, kita gunakan browser, buka server exe-nya, login exe, jalankan server Debian kamu, masukkan sebagai root, install aplikasi Samba server. Kemudian caranya bagaimana? Yaitu ketikkan apt-get install Samba. Kita coba. Kita kunjungi untuk loginnya sudah di share seperti biasa. Untuk alamat servernya juga sudah dibagikan di grup. Kita nyalakan server Debian-nya. Tunggu beberapa saat, server akan running. Kita perbesar. Ya, login sebagai root. Ya, login sebagai root, kita ketikkan install apt-get install Samba. Ya. Yes, dia akan download ke server repository Debian yang sudah kita masukkan alamatnya pada alamat repository. Dia akan download terlebih dahulu file-file apa saja yang dibutuhkan untuk penggunaan aplikasi Samba. Ditunggu beberapa saat karena file yang di-download agak banyak. Silahkan bersabar terlebih dahulu. Sambil menunggu mungkin disediakan kopi ataupun teh atau makan roti dulu. Ya, setelah di-download dia akan install. Jadi setelah di-download, nah ini karena saya pernah menginstal, karena kita pernah menginstal. Kalau kalian silahkan, saya pilih ini saja. Karena saya pernah menginstal tadi, mungkin nanti di rumah kamu tidak menemukan hal seperti itu. Jawabnya ada yang yes dan tidak untuk setting Samba client. Kalau kemarin saya installnya jawabnya tidak. Ya, kita akan konfigurasi. Kita clear dulu. Terus kita setting nano.etc
dot samba dot smb conf. Ya, nama filenya samba.conf, di mana samba.conf ini ada di folder samba, di folder etc. Nah, nano ini untuk menggunakan aplikasi nano untuk membuka file samba. Nah, kita lihat paling bawah. Nah, saya sudah, ini sebenarnya tidak ada awalnya, kalian tidak, sebenarnya ini tidak ada karena saya sudah pernah coba. File ini tidak ada. File ini tidak ada. Maka saya hapus terlebih dahulu. Nah, kita hapus terlebih dahulu dan kita simpan. Nah, ini kita tulis apa saja. Pertama itu kita kasih space dulu ya. Ini TKJ Debian. Kemudian kita lihat ya, kalau di sini TKJ Carnot. Kalian boleh dengan nama yang lain. Kemudian ini path-nya sama dengan /home/samba. Jadi dia akan memberikan alamat di mana folder yang akan dijadikan untuk penyimpanan samba. Kebetulan saya samakan saja, nulis samba, atau kita ganti ya namanya berbagi ya, berbagi. Oke. Kemudian valid usernya, kemudian valid user pakai S. Ini kita tulis murid ya, murid. Kemudian kita akan writable yes. Kemudian browsable yes. Kemudian oke, sama dengan no ya. Kita lihat sudah path, valid user, writable, browsable, dan GUES. Nah, kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oh iya, kita ulangi kembali. Ini kita buka aplikasinya. Tadi kita sudah tulis. Nah, ini kita tulis ini TKJ Debian ya. Terus foldernya berbagi, path-nya ya, valid usernya murid, writable-nya yes, browsable yes, GUES oke. Nah, untuk sebelum kita keluar, ini kalau di aplikasi kalian seperti ini, nanti ini diberikan tanda pagar seperti ini. Saya sudah konfigurasi tadi ya, kasih tanda pagar ya. Yang ini juga yang read only, sebelumnya nanti seperti ini dikasih tanda pagar juga.
Kemudian create max-nya juga kasih tanda pagar, yang ini directory-nya juga tanda pagar. Kemudian valid user juga tanda pagar. Ya, jadi kalau sudah semua dikasih tanda pagar, maksudnya adalah agar konfigurasi tersebut tidak berfungsi, tidak aktif. Kita menggunakan yang tadi kita di bawah seperti ini. Oke, kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita clear dulu. Kemudian kita lihat, kita akan lihat buka folder download yang akan kita buat upload dan download itu, yaitu di tadi kita buat namanya folder path-nya berbagi ya, berbagi di dalam folder home. Nanti kita akan buat folder itu di dalam home dan membuat user baru namanya tadi murid. Ya, murid yang akan ditempatkan di dalam folder berbagi. Oke. Kemudian kita cd dulu /home. Kita lihat ls, kita ls min l, dimana kita akan melihat file-file apa saja yang ada di dalam folder tersebut, di mana home ini sebenarnya untuk menyimpan user-user baru dan akan dibuatkan di dalam folder tersebut. Jadi ketika user itu login, dia akan masuk ke dalam folder tersebut. Nah, ini kita buat tadi nama foldernya berbagi, mk dir berbagi ya, berbagi, enter. Kemudian kita membuat user baru, user add min d /home ya, /home /berbagi. Tadi yang kita user validnya adalah murid ya, murid, enter. Sudah dibuat. Kemudian kita buat password murid ya, smb password min a murid, enter. Kasih password ya. Jadi user sudah dibuat untuk masuk ke dalam folder SMB-nya, Samba-nya. Dengan bedanya kemarin kalau kita pengen buat user add-nya tadi kan user biasa, kita bikin kemudian password murid. Kalau ini waktu kita install Samba, dia menggunakan passwordnya smb password min a dengan user yang tadi kita buat. Setelah itu kita lihat apa yang kita lakukan lagi. Memberikan itu dulu, apa namanya, wewenang chmod 77 /home, dimana ya berbagi nih. Kita chmod dulu, enter. Ya, ini biar bisa ditulis, dihapus, kemudian dirubah isi folder dari tersebut oleh user murid. Setelah itu jalankan VPN client ya. Sebelum kita jalankan VPN client, kita akan restart dulu service dari aplikasi Samba ini dengan perintah etc init -d Samba restart. Samba tidak ada. Nah, Samba tidak ada, atau kita service
Samba. Oh ya, restart, restart. Seperti itu. Atau tadi kita bisa juga yang tadi etc init titik d di smb. Nah, restart, restart. Oke. Ya, kalau bedanya tadi kalau kita restart service dari aplikasi Samba menggunakan service SMBD restart, itu tidak ada perintah atau tidak ada notifikasi seperti tidak ada apa-apa. Tapi kalau error dia akan error. Tapi kalau berhasil tidak ada perintah atau komentar apa-apa. Tapi kalau kita menggunakan /etc.init titik dsmbd restart, dia akan ada tulisan oke. Kalau dia gagal, maka dia akan tulis file, file, file. Oke, kita akan coba. Cobanya gimana? Yaitu kita jangan lupa jalankan VPN klien kita biar kita bisa satu lokal jaringan dari rumah ke sekolah. Jadi lebih dianggap lokalan. Ya. Kita lihat nama siswanya juga tadi disconnect dulu ya. Kita connect, sudah connect, oke. Jalankan VPN klien untuk pengujian gunakanlah file explorer atau run. Ya, file explorer ini folder ya. Kemudian kita tulis apa? Slash terbalik. Apa dia? Slash seperti ini. Alamat IP Debian kita. Saya IP-nya 2.20. Nah, TKJ Debian ini saya sudah ada foldernya tadi ya, TKJ Debian. TKJ Debian ini seperti yang ada di sini. Kita bisa melihat settingan konfigurasinya seperti ini. Tadi kan kita membuat settingan tadi adalah, nah ini TKJ Debian. Nah, TKJ Debian ini yang nanti akan muncul ketika kita panggil Sambanya menggunakan Windows atau menggunakan Linux ya. Kemudian kalau kalian dengan nama yang kalian tulis pasti akan muncul dengan nama yang kalian tulis ya. Kemudian kita coba seperti ini, klik ya 2 kali. Nah, ini akan di ini more choice ya. User ini kita tulis, kalau tadi kan gini passwordnya ya, kita mau choice saja, use different account. Akunnya tadi kita coba tadi murid ya, nama usernya adalah murid. Jadi kalau ada penawaran seperti tadi ini, seperti ini, more choice saja, more choice, kemudian user differentnya, kemudian tadi kan kita ini valid usernya murid, berarti kita usernya tadi kita tambahkan user add itu murid ya, atau nama yang kalian bikin sendiri. Terus seperti itu, murid, passwordnya masukkan, kemudian oke. Nah, ketika kita oke, user dan passwordnya benar, dia akan seperti ini ya. Yang masih kosong karena file di sini juga masih kosong. Kita lihat ya, Ctrl X, clear dulu ya. Kita cd /home /berbagi, file tadi kan berbagi ya. Kemudian kita ls min l
ls min l seperti ini. Misalkan tadi kita buat file di dalam folder ini, kita contoh, kita buat tadi kan masih kosong, ini masih kosong file foldernya. Nah, kita buat misalnya saya mau tulis nano ya, membuat file nama sebuah file config ya, atau surat, coba surat.txt ya, txt. Saya mau buat file namanya surat, extensionnya txt dengan aplikasi nano yang akan disimpan di dalam folder berbagi, di mana folder berbagi ada di /home. Enter ya, surat. Saya akan isi surat ini untuk untuk membuktikan, folder Samba ya, Samba. Kita simpan, jangan lupa Ctrl O, Enter, Ctrl X ya. Jadi untuk membuka nano ini kita simpannya Ctrl O dan keluar untuk Ctrl X. Kemudian kita ls min l untuk melihat. Kita clear dulu biar kelihatan. ls min, jadi kalau kalian pengen melihat file tinggal ls min l saja. Nih dia tadi kita buat surat.txt ya. Kita akan lihat di file Windows kita enter. Nah, sudah ada ini, kita klik, bisa dengan kita klik. Nah, kita tes di sini ya, don't save dulu, kita tes dulu, kita rubah dengan di di Windows kita ya, di Windows kita coba rubah dan kita simpan. Oke, sudah saya buka di Windows saya. Nah, kita simpan. Apakah simpanan konfigurasi atau ini, kita tulis lagi save. Oke. Nah, ini rupanya tidak bisa, perlu akses hanya user biasa, user administrator ya. Kita berarti hanya untuk merubah saja. Nah, karena tadi yang bikin adalah root ya, dan tadi yang bikin adalah root, ya. Tadi kenapa ini nggak bisa dirubah, karena yang bikin adalah root. Yang penting kita lihat dulu apakah ini sudah bisa dibuka seperti ini ya. Atau kita buka folder, bikin folder IPA. Nah, kemudian kita folder IPS. Terus coba kita cari file ini, misalnya kita masuk lagi tadi. Ya, sudah kita kasih paste. Ini sudah user biasa seperti ini bisa. Atau kalian bisa juga membuat sebuah teks. Kita coba ya, kita teks atau notepad. Tes, kita simpan ya, kita simpan langsung di sini saja. Coba
coba dia sudah masuk belum di dalam. Nah ini ya, coba kita tes bisa tidak saya menulisnya di sini dan disimpan. Oke, save. Oke, bisa ya. Berarti tadi karena surat ini kita tulis tadi sebagai user root ya, user root, maka dia tidak bisa dirubah karena hanya root saja yang bisa merubah. Tetapi ketika kita membuat file teks juga dan membuat folder-folder, dan kita ini juga bisa. Jadi masalahnya di situ, bukan masalah, tetapi memang batasannya seperti itu. Nah sesudah itu kita juga bisa membuka ini apa namanya Samba ini dengan cara kita cari run ini run ya. Kalau di Windows 7 bisa ketemu langsung run, Windows 8 juga ini bisa kan ini. Nah ini ya, run ini kita buka seperti ini, kita masukkan lagi IP-nya sama saja seperti ini. Nah ini seperti ini. Jadi kalau kita nggak mau buka Explorer, kita boleh buka run ya. Ya, ini lanjut ke konfigurasi lainnya. Pada materi Samba sudah berhasil. Selamat mencoba dan membuktikan dan menerapkan konfigurasi aplikasi Samba di server kalian teman-teman, atau di server teman-teman yang ada di server sekolah. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.